ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Namun sebelum saya melanjutkan presentasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Maharani, mahasiswa semester 6 dari Prodi Teknik Informatika, kelas TI 21A. Lanjut membahas yang pertama, spesifikasi sistem. Untuk spesifikasi sistem perangkat keras, prosesor yang saya gunakan memiliki 2 core dan 4 logical prosesor. Untuk memorinya sendiri, RAM-nya 12 GB, dan untuk penyimpanannya kapasitasnya 239 GB. Selanjutnya, untuk perangkat lunak, sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10, dan untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu C++, dan pustaka paralel yang digunakan adalah OpenMP. Selanjutnya, berikut adalah skrip program serial yang saya gunakan. Untuk baris 1 sampai dengan 3 itu kita perlu mengimport beberapa library. Untuk library yang pertama itu merupakan library standar untuk input dan output. Dan untuk library ini GMP itu digunakan untuk operasi aritmetika pada bilangan besar, dan pada baris ketiga ini diperlukan untuk mengukur durasi waktu eksekusi. Selanjutnya baris ke-5 sampai dengan 11 sampai dengan 12 itu merupakan fungsi untuk menghitung faktorial menggunakan GMP secara serial. Kemudian untuk baris ke-14 mendefinisikan fungsi run serial yang menjalankan komputasi faktorial secara serial untuk pengulangan beberapa kali. Selanjutnya pada baris ke-39 ini merupakan fungsi utama untuk menjalankan program tersebut. Dan di sini ada repeat 100. Jadi nantinya akan dijalankan komputasi sebanyak 100 kali. Nah, mengapa diperlukan pengulangan komputasi ini? Karena fungsinya kita itu untuk memperoleh pengukuran waktu eksekusi yang lebih akurat. Dan di sini ada beberapa data yang digunakan, yaitu 5, 50 sampai dengan 10.000. Dan ini run serial, berarti dia nanti akan menjalankan fungsi yang di atasnya tersebut untuk pengukuran waktu. Skrip paralel yang pertama dibutuhkan library OpenMP, dan untuk di sini ada input omp.h. Itu merupakan header file untuk OpenMP yang menyediakan dukungan untuk pemrograman paralel. Selanjutnya ada fungsi GMP paralel faktorial. Nah, ini di sini ada pragma OMP paralel. Nah, nantinya blok ini akan dijalankan secara paralel oleh OpenMP. Kemudian di sini ada OMP get thread 6, itu nantinya akan mendapatkan nomor ID dari thread yang sedang dijalankan. Dan selanjutnya ada OMP get 6 thread yang nantinya mendapatkan jumlah total thread yang digunakan. Kemudian untuk loop for ini nanti dia akan membagi pekerjaan untuk menghitung faktorial di antara thread. Dan setelah perhitungan parsial selesai, hasil dari tiap thread digabungkan untuk mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya ada fungsi run paralel. Nah, ini ada OMP set 6 threads yang fungsinya untuk mengatur jumlah thread yang akan digunakan oleh OpenMP nantinya. Di sini kita bisa ganti-ganti, kita atur sendiri jumlah thread yang akan kita gunakan. Kemudian ada chrono di sini digunakan untuk mengukur waktu eksekusi. Dan untuk loop for sendiri itu digunakan untuk komputasi berulang. Di sini kita akan mengulangi komputasi sebanyak 100 kali. Di sini fungsinya agar kita bisa mendapatkan waktu rata-rata eksekusinya. Selanjutnya ada fungsi main. Nah, fungsi main ini di sini ada repeat, kita repeatnya atur sebanyak 100 kali. Dan untuk size-nya kita atur sendiri, datanya itu mau kita gunakan berapa banyak data. Dan di sini saya menggunakan 5, 50, 500 dan seterusnya sampai 10.000. Dan untuk jumlah thread sendiri yang saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 dan 20.
Lalu di sini akan dijalankan program paralel dengan OpenMP-nya. Kemudian untuk hasilnya sendiri, di sini ada tabel yang sudah saya buat mengenai hasil pengujian yang sudah dilakukan. Dan berdasarkan tabel di sini untuk banyak data yang 5, 50, 500 yang kurang dari 1000 itu dia menghasilkan program paralel waktunya itu lebih lama dibandingkan dengan program serial. Dan sedangkan banyak data yang lebih dari 1000, di atas 1000, dia itu waktu serial akan lebih lama daripada waktu paralel. Nah, berdasarkan tabel, speed up-nya itu signifikan terlihat untuk ukuran N yang besar. Dan speed up tertinggi ditemukan saat menggunakan 8 thread. Setelah itu kenaikan jumlah thread tidak menghasilkan peningkatan speed up yang signifikan. Dan untuk ukuran N yang kecil, misalnya N-nya itu 5, 50, dan lainnya, speed up itu tidak signifikan atau bahkan lebih rendah dari 1. Itu menunjukkan overhead paralel lebih besar daripada keuntungannya. Speed up-nya sendiri meningkat dengan penambahan jumlah thread hingga 8 thread, tetapi menurun atau stabil setelah itu, mengindikasikan bahwa overhead komunikasi antara thread dan sinkronisasi mulai mengimbangi keuntungan paralelisme. Untuk jumlah thread yang optimal untuk mendapatkan speed up terbaik bervariasi tergantung ukuran N, tetapi secara umum 8 thread memberikan hasil yang baik tanpa overhead yang signifikan. Nah, dengan demikian penggunaan paralelisme dengan OpenMP sangat efektif untuk komputasi faktorial dengan ukuran N yang besar, tetapi perlu diperhatikan jumlah thread yang digunakan untuk menghindari overhead yang tidak perlu.